Shalom saudara, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati. Yakobus 1 ayat 2-3 berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Penderitaan yang mendewasakan saudara. Penderitaan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang ingin kita hindari. Namun saudara, dalam perspektif iman Kristen, penderitaan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tuhan memiliki rencana yang besar di balik setiap pergumulan yang kita alami. Dalam Yakobus 1 ayat 2-3, kita diajak untuk melihat penderitaan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pembentukan. Melalui pencobaan, Tuhan sedang mengajar kita ketekunan dan iman yang teguh, saudara. Misalnya, saudara, seorang atlet harus menjalani pelatihan yang berat agar tubuhnya kuat dan siap untuk bertanding. Sama seperti itu. Penderitaan adalah pelatihan rohani yang membuat kita lebih kuat dan sabar dan dewasa di dalam iman. Haleluya. Penderitaan membawa penghiburan dan pengharapan. Dalam Roma 8 ayat 28, saudara. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada penderitaan terjadi tanpa tujuan. Di balik kesulitan, Tuhan sedang merajut sesuatu yang indah. Haleluya. Bahkan ketika kita tidak dapat memahami maksudnya, kita dapat percaya bahwa ada rencana yang lebih besar yang sedang dikerjakan. Salah satu contoh saudara adalah kisah Yusuf. Dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata, meskipun Yusuf dijual sebagai budak dan dipenjara karena difitnah, akhirnya ia menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Saudara, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Berkat yang tidak terlihat, saudara. Terkadang berkat yang diberikan Tuhan melalui penderitaan bukan berupa solusi cepat, tetapi pertumbuhan karakter. Saudaraku dikasihi Tuhan, penderitaan mengajarkan kita untuk beberapa hal. Yang pertama, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika semua jalan buntu, kita belajar berdoa dan mengandalkan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Yang kedua, belajar mengasihi orang lain. Orang yang pernah menderita sering menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, sehingga lebih mudah mengulurkan tangan untuk membantu. Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, sukacita di tengah penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Tetapi kita tidak perlu takut, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, amin. Seperti yang dijanjikan dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan akan menuntun dan menguatkan dan memberikan kita melalui setiap penderitaan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita setiap beban yang kita hadapi dalam setiap penderitaan kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk melihat rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Di balik setiap penderitaan yang setiap pribadi lepas pribadi kami hadapi, berikan kami iman untuk percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kami, ya Tuhan. Bentuklah hati kami, bentuklah pemikiran kami menjadi lebih kuat dan lebih sabar, sehingga hidup kami dapat menjadi saksi atas kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Kita adalah orang-orang yang hebat. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang hebat, orang-orang yang hebat. Kenapa dikatakan hebat? Karena Yesus yang hebat yang ada di dalam setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.